Shalom saudara, pendengar setia renungan harian Resort GKI Pulang Pisau. Hari ini Kamis tanggal 2 Januari 2025. Saya Vikaris Daniel akan membawa kita dalam renungan harian sebagaimana firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 dengan judul Tujuan Amsal Ini. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, kitab Amsal ini dimulai dengan pokok bahasan yang memaparkan maksud dan tujuan dari penulisan kitab ini. Kitab ini membimbing pembacanya untuk hidup dengan kebijaksanaan, hidup dalam kedisiplinan, berpengetahuan, dan tentunya juga hidup di dalam kebenaran. Nah, tulisan-tulisan Amsal yang berfokus pada hikmat ini itu bahkan muncul kurang lebih sebanyak 41 kali di dalam kitab Amsal ini. Dan ini menunjukkan sekaligus betapa pentingnya untuk dicermati oleh para pembacanya. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, takut akan Tuhan adalah tema dari keseluruhan tulisan kitab Amsal dan merupakan awal dari hidup penuh dengan hikmat itu. Kata takut di sana bukan berarti menunjukkan satu hal yang menakutkan, satu hal yang ngeri atau yang menyeramkan, tetapi lebih menunjukkan bahwa ada satu sikap hormat, ada satu sikap yang menjunjung tinggi dan bahkan menundukkan diri pada kedaulatan Allah dan menaati setiap perintah-perintahnya. Tuhan adalah sumber hikmat tertinggi dan yang sangat ilahi tentunya. Karena itu setiap orang perlu datang kepada sang sumber hikmat dan memperoleh hikmat itu daripadanya. Setiap manusia harus mengakui bahwa segala kepandaian dan kemampuan yang ada pada dirinya itu bersumber atau berasal daripada Allah, sang sumber hikmat itu. Siapapun yang mau datang dan memperoleh hikmat daripada Tuhan akan memiliki hidup yang bijaksana, memiliki moral yang tinggi, dan tentunya keseluruhan hidupnya selaras dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, hikmat itu tidak sama dengan yang namanya pengetahuan. Hikmat lebih dalam dan luas daripada hanya sekedar informasi belaka. Hikmat adalah sikap dasar yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seseorang. Hikmat menolong orang untuk dapat membedakan yang mana benar dan yang mana yang salah, yang dapat membedakan mana yang baik daripada yang buruk. Nah, kemudian memilih keputusan yang tepat dalam keseharian kehidupannya. Hikmat bahkan memampukan seseorang memilih yang terbaik di antara yang baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang dapat memiliki hikmat, karena hikmat itu bersumber hanya daripada Tuhan. Hanya mereka yang hidup di dalam Tuhan yang dapat memperolehnya. Sebab dasar dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Hidup yang takut akan Tuhan adalah kehidupan yang menghormati Tuhan. Ia meninggikan Tuhan, ia mengutamakan Tuhan, dan tentunya menaati firman-Nya. Oleh karena itu setiap orang yang tidak beriman kepada Tuhan tidak akan bisa memilikinya, sepandai dan sehebat apapun dia. Namun sebaliknya, mereka yang beriman kepada Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidupnya dapat memiliki hikmat itu, pikiran, sikap, dan juga tentunya tindakan yang diserahkan ke dalam kendali Tuhan akan memampukan seorang menjadi pribadi yang penuh dengan hikmat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan berkati Tuhan, mengawali tahun 2025 ini penting bagi setiap kita untuk hidup di dalam hikmat Tuhan, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang, terlebih sepanjang tahun 2025 ini. Oleh karena itu penting sekali bagi setiap kita untuk dapat hidup di dalam hikmat itu dan memperoleh hikmat itu di dalam kehidupan kita, agar setiap langkah-langkah perjalanan kita menjadi lebih baik dan kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita kerjakan, tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu tetap hidup di dalam Tuhan dan terus taat melakukan segala firman-Nya, karena dari situlah hikmat itu dipancarkan dan diberikan kepada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menyambut tahun yang baru.
Saya mengajak kita untuk bersama berdoa mendukung jemaat Tuhan yang ada di GKE Palimirmo. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami bersama dalam kesempatan pada saat ini. Biarlah kami boleh hidup terus dalam firman-Mu dan firman-Mu terus berakar dalam hati kami, mengalami proses pertumbuhan yang baik sampai pada saatnya nanti menjadi buah berkat dalam kehidupan kami orang percaya yang melakukan firman ini dalam hari-hari hidupnya. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang ada di GKE Palimirmo. Diberkatilah jemaat Tuhan yang ada di GKE Palimirmo ini, majelis jemaat dengan seluruh tugas tanggung jawab mereka, dan tentunya juga warga jemaat dalam keseharian kehidupan dan dalam keberadaan kehidupan mereka masing-masing. Kami menyerahkan segala pelayanan yang boleh dilakukan, biarlah mereka boleh terus bersatu hati, bergandengan tangan untuk membangun persekutuan yang baik di tengah-tengah jemaat, sehingga nama Tuhanlah yang semakin dipermuliakan dan seluruh jemaat boleh bertumbuh dalam kedewasaan iman yang semakin baik setiap waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, Hamba serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan yang mengendalikan hidup mereka. Secara khusus memberkati kehidupan mereka sepanjang tahun 2025 ini. Segala hal yang boleh mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Ini harapan permohonan kami naikkan dalam doa saat ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Amin.